Ardi berdiri mematung di depan rumah panggung sederhana milik keluarganya. Hembusan angin pegunungan Baduy dalam menyapu wajahnya, membawa aroma hutan yang selalu menjadi bagian dari hidupnya sejak kecil. Di balik ketenangan itu, dadanya bergemuruh. Ia tahu langkah yang akan ia ambil bukan sekadar perjalanan jauh, tetapi perpisahan dari dunia yang membesarkannya. Setiap suara jangkrik, setiap desir daun, seolah mencoba menahan kepergiannya. Ibunya duduk di beranda, menunduk sambil meremas ujung selendang. Mata wanita itu memerah, namun ia berusaha tegar. "Ardi, kota itu keras," ucapnya lirih. Ardi hanya mengangguk. Ia tidak pernah melihat Jakarta, namun ia tahu betul alasan ia harus meninggalkan kampung. Ekonomi keluarga sedang terpuruk, panen ladang Gogo gagal 2 musim berturut-turut, dan ayahnya tak lagi kuat bekerja penuh. Beban itu kini berada di pundaknya. Ayah Ardi berdiri di dekatnya, tubuhnya mulai membungkuk dimakan usia. Tatapannya tajam, namun penuh kebanggaan. "Ingat ajaran leluhur kita," katanya dengan suara parau. "Kejujuran dan keberanian bukan untuk ditunjukkan, tapi untuk dijaga." Kalimat itu menancap kuat di hati Ardi, menjelma menjadi tekad yang tak bisa digoyahkan. Ia memeluk ayahnya erat, merasakan kekuatan yang perlahan memudar dari tubuh lelaki tua itu. Adik-adiknya berkumpul di halaman, menatap Ardi dengan campuran kebingungan dan kekhawatiran. Mereka tidak mengerti kehidupan di luar Baduy, bagi mereka dunia adalah sawah, ladang, dan hutan. Ketika Ardi mengusap kepala mereka satu persatu, hatinya terasa ditarik kembali oleh kenangan masa kecil yang masih hangat. Namun ia tahu ia tidak boleh ragu, keluarganya membutuhkan seseorang untuk menembus kerasnya kota. Langit mulai beranjak jingga ketika warga kampung berkumpul memberi salam perpisahan. Mereka mengenal Ardi sebagai pemuda yang sopan dan pekerja keras, dan mereka percaya ia akan membawa nama baik Baduy kemanapun ia pergi. Namun, keheningan yang menyertai rombongan itu menunjukkan betapa beratnya melepas satu bagian dari kelompok yang hidup dalam adat yang ketat menjaga batas dunianya. Ardi mengenakan pakaian sederhana khas Baduy, baju kampret hitam dan ikat kepala yang sudah mulai pudar warnanya. Hanya sehelai tas anyaman berisi pakaian tipis dan makanan kering yang ia bawa. Tidak ada barang mewah, tidak ada harta. Yang ia bawa hanyalah tekad, ajaran leluhur, dan harapan yang rapuh. Ia sadar, di kota nanti, tidak ada yang mengenal siapa dirinya. Langkah pertama Ardi keluar dari batas kampung terasa seperti menembus dinding tak terlihat. Semakin jauh ia melangkah, semakin ia merasakan beratnya perpisahan. Hutan yang selama ini melindunginya terasa seperti tangan besar yang perlahan melepaskan genggamannya. Ardi sempat berhenti dan menatap kembali ke kampung. Rumah-rumah kecil itu tampak damai, berbanding terbalik dengan masa depan tak pasti yang menunggunya. Dengan satu tarikan napas panjang, Ardi menguatkan hatinya. Ia melangkah ke arah jalan tanah yang akan mengantarnya keluar dari Baduy dalam menuju terminal di kota Rangkas Bitung. Di sanalah perjalanan sesungguhnya akan dimulai. Ada ketakutan yang mencoba tumbuh di hatinya, tetapi tekadnya lebih besar. Untuk keluarga, untuk masa depan, Ardi siap menghadapi apapun yang menunggu di Jakarta. Perjalanan Ardi menuju Rangkas Bitung membuatnya terhenyak oleh perubahan dunia di sekitarnya. Jalan tanah yang sempit berubah menjadi jalan beraspal, suara hutan berganti deru kendaraan, dan keteduhan kampungnya berganti dengan kesibukan yang asing. Ketika ia tiba di stasiun kecil Rangkas Bitung, hatinya berdebar. Inilah pertama kalinya ia melihat kereta api, besi raksasa yang mengeluarkan suara gemuruh seakan ingin menelan siapapun yang mendekat. Namun Ardi tetap melangkah, menggenggam tiket murahan yang ia beli dengan hasil menoreh rotan selama 2 bulan terakhir. Di dalam kereta, Ardi duduk kaku di dekat jendela. Ia memperhatikan setiap penumpang, mulai dari pedagang, anak-anak sekolah, hingga pekerja kantoran dengan pakaian rapi. Sesekali mereka menatapnya heran, seakan penampilan khas Baduynya adalah sesuatu yang janggal. Ardi memalingkan wajah, mencoba menyimpan perasaan canggung dalam diam. Di balik kaca jendela, pemandangan desa, kebun, dan sawah perlahan terganti gedung-gedung yang semakin padat. Ketika kereta memasuki wilayah Jakarta, dunia terasa berubah dalam sekejap. Gedung-gedung menjulang tinggi, suara klakson bertubi-tubi, dan manusia berjalan tergesa dalam ritme yang membuat Ardi merasa kecil. Ia turun di stasiun Tanah Abang dengan langkah hati-hati, takut salah arah, takut membuat kesalahan. Tetapi ia tetap ingat pesan ayahnya, keberanian bukan untuk ditunjukkan, tetapi dijaga. Dengan bertanya pada beberapa orang,
Ardi akhirnya menaiki bus kota menuju terminal Kalideres. Selama perjalanan, ia menatap keluar jendela, memperhatikan padatnya jalanan, dan sampah berserakan di beberapa sudut. Kota ini jelas jauh dari ketenangan kampungnya, namun Ardi tidak gentar. Baginya, setiap suara bising, bau asap, dan hiruk-pikuk adalah tantangan yang harus ia lalui. Sesampainya di terminal Kalideres, Ardi berdiri di tengah keramaian yang tidak pernah ia bayangkan. Terminal itu hidup dan liar, teriakan kernet menaikkan penumpang, pedagang kaki lima menawarkan dagangan, dan sopir-sopir bus saling bersahutan. Di sela-sela itu, Ardi melihat bayangan kehidupan yang berat, anak jalanan tidur di pojok, seorang ibu menjual tisu dengan bayi dalam gendongan, dan suara marah-marah preman terdengar dari kejauhan. Ardi menegakkan tubuhnya, mencoba menyerap suasana. Ia tidak boleh terlihat gentar. Ia mencari kantor pengelola dan memperkenalkan diri dengan bahasa sederhana. Kejujurannya membuat salah satu petugas yang baik hati memberinya pekerjaan sebagai tukang bersih-bersih dengan upah harian. Tidak besar, tetapi cukup bagi seseorang yang datang tanpa apa-apa. Meski pekerjaan itu tampak remeh bagi sebagian orang kota, bagi Ardi itu adalah langkah penting. Ia mengambil sapu panjang dan mulai membersihkan lantai terminal, mengumpulkan sampah, dan menyeka bangku yang kotor. Para pedagang kecil melihat kerja kerasnya dan mengangguk hormat, tidak banyak orang yang mau bekerja sebersih dan setekun itu. Menjelang senja, ketika terminal mulai sepi, Ardi duduk sejenak di bawah tiang lampu. Punggungnya terasa pegal, namun hatinya lapang. Hari pertamanya di Jakarta telah ia lalui tanpa menyerah. Ia menatap langit yang memerah menyala, mengingat kampung halamannya, orang tuanya, dan pesan yang dititipkan padanya. Di antara hiruk-pikuk terminal, Ardi berjanji pada diri sendiri bahwa apapun tantangan yang akan datang, ia tidak akan mundur. Ia datang untuk merubah nasib, dan ia akan berdiri sampai tujuannya tercapai. Hari-hari pertama Ardi di terminal Kalideres berjalan berat. Ia bangun sebelum fajar, mandi dengan air dingin di WC umum, lalu langsung bekerja sebelum orang-orang datang. Setiap pagi ia menyapu gugusan sampah yang ditinggalkan malam sebelumnya, plastik bekas makanan, puntung rokok, botol minuman, dan tumpahan oli. Meski pekerjaan itu melelahkan dan berbau tak sedap, Ardi menjalankannya tanpa mengeluh. Ia mengingat kampungnya, di mana setiap tugas dianggap sebagai amanah. Dengan itu, ia menjaga langkahnya tetap teguh. Para pedagang kaki lima mulai mengenal sosoknya. Mereka melihat Ardi selalu bekerja dengan sungguh-sungguh, tidak pernah menyentuh barang bukan miliknya, dan tidak pernah membalas kata-kata kasar dari orang yang meremehkannya. Seorang ibu penjual gorengan bahkan pernah mencoba memberinya tahu gratis karena kasihan. Melihat Ardi kelelahan, tetapi Ardi menolak halus. "Saya kerja, Bu, biar rezekinya bersih," ucapnya. Sikap itu membuat banyak orang diam-diam mengaguminya. Namun, di balik keramaian terminal itu, Ardi mulai merasakan sisi gelap kota. Setiap hari ia melihat preman-preman berkeliaran seperti raja. Mereka memalak sopir, mengintimidasi pedagang kecil, dan mengatur siapa saja yang boleh berjualan. Ardi tidak ikut campur, tetapi ia memperhatikan semua dengan mata tajam. Dalam diam, ia menyadari bahwa hidup di terminal bukan sekadar mencari uang, melainkan bertahan dari kekuasaan orang-orang yang merasa berhak menindas. Pada siang hari, saat matahari terik membakar pelataran terminal, Ardi sering melihat sekelompok preman berkumpul di bawah kanopi besi sambil tertawa keras. Mereka selalu berada di titik yang sama, memegang alur uang yang mengalir dari pedagang ke tangan Giardi Gondrong. Nama itu mulai sering Ardi dengar. Semua orang menyebutnya dengan nada takut, seolah hanya menyebutnya saja adalah kesalahan besar. Ardi tidak menanggapinya, tetapi ia mencatatnya dalam hati. Sore hari, ketika terminal mulai padat, Ardi terbiasa melihat banyak orang lewat tanpa memperhatikannya. Namun ia tidak mempermasalahkan itu. Dalam pikirannya, semakin ia tidak mencolok, semakin aman ia dari masalah. Ia hanya ingin bekerja, mengumpulkan uang, dan mengirim sebagian ke kampung. Tapi takdir punya caranya sendiri untuk menarik Ardi ke pusat badai. Dan tanpa ia sadari, langkah kecil sederhana yang ia lakukan setiap hari adalah awal dari perubahan besar. Pada suatu sore, seorang kakek tua penjual bubur ayam sering memberikan Ardi senyuman ramah. Kakek itu bernama Pak Wiryo, salah satu korban pemalakan yang paling sering terlihat. Ardi melihat bagaimana kakek itu bekerja keras sejak pagi buta, mendorong gerobak tua sambil menahan sakit punggung. Dalam diri Ardi muncul rasa iba.
Ia melihat bayangan ayahnya dalam tubuh rapuh kakek itu, perjuangan hidup yang tidak pernah berhenti meski tubuh semakin renta. Dari obrolan singkat keduanya, Ardi tahu bahwa Pak Wiryo hanya tinggal berdua dengan cucunya. Penghasilannya pas-pasan, namun sebagian besar selalu habis dipalak kelompok Giardi. Ardi mendengarkan dengan wajah tenang, tetapi di dadanya ada bara kecil yang mulai menyala. Ia benci ketidakadilan, sama seperti bagaimana ia diajarkan di kampung bahwa menindas orang lemah adalah perbuatan tercela. Malam itu, ketika Ardi selesai bekerja dan duduk di pojok terminal yang mulai sepi, ia menatap lampu-lampu kota yang berkedip-kedip seperti bintang palsu. Ia merasakan sesuatu berubah dalam dirinya. Bukan hanya tekad mencari nafkah. Ada rasa lain, sesuatu yang mengantaranginya untuk tidak diam ketika melihat orang tak bersalah disakiti. Ia tidak tahu bahwa sebentar lagi, nyalinya akan diuji oleh kekejaman yang selama ini hanya ia lihat dari jauh. Dan dari sanalah cerita Ardi sebagai pelindung terminal akan benar-benar dimulai. Pagi itu, terminal terasa lebih bising dari biasanya. Ardi baru saja memulai pekerjaannya ketika ia mendengar suara teriakan kasar dari arah deretan bus antar kota. Ia menghentikan sapunya dan menoleh. Di sana, 10 preman berkumpul seperti kawanan serigala yang mendominasi wilayahnya. Mereka tertawa keras, saling mendorong, dan menatap setiap pedagang dengan pandangan yang membuat siapapun menunduk. Inilah kelompok yang selama ini hanya Ardi dengar dari cerita pengikut Giardi Gondrong. Giardi Gondrong berdiri paling depan. Rambutnya panjang kusut, sikapnya angkuh, dan sorot matanya tajam seperti selalu mencari mangsa. Tubuhnya besar, penuh tato, dan suara langkahnya saja membuat para penjual kecil langsung menutup dompet mereka rapat-rapat. Ia memeriksa satu persatu lapak pedagang seperti seorang raja liar yang menagih upeti. Ardi memperhatikan dari jauh, memperhatikan bagaimana semua orang tampak begitu ketakutan. Beberapa pedagang yang akrab dengan Ardi berbisik panik. "Itu Giardi, jangan dekat-dekat," kata salah seorang sopir angkot yang menghampirinya. "Dia paling ganas. Kalau sudah marah, siapapun bisa jadi sasaran." Ardi hanya mengangguk, tidak merespons banyak. Namun matanya tetap terpaku pada gerombolan itu, memperhatikan detail gerak-gerik mereka. Ada rasa tidak nyaman yang merayap di dadanya, seolah firasat bahwa sesuatu akan terjadi. Ketika Giardi dan anak buahnya semakin mendekati area pedagang makanan, suasana berubah mencekam. Beberapa pedagang buru-buru menyembunyikan uang dagangan mereka, sementara yang lain menunduk. Ardi melihat jelas bagaimana seorang preman dengan tubuh besar mendorong lapak penjual buah hingga hampir terbalik, hanya karena si pedagang terlambat memberikan uang keamanan. Tidak ada yang berani melawan, semua hanya pasrah. Ardi menelan ludah. Ia terbiasa melihat ketidakadilan selama bekerja di terminal, tetapi saat melihat kepala lapak itu hampir hancur diinjak preman, ada rasa panas yang mengalir di nadinya. Ia mengencangkan genggaman pada gagang sapu. Pesan ayahnya kembali terngiang, keberanian harus dijaga. Tapi ia tahu, melawan berarti mempertaruhkan segalanya, termasuk pekerjaannya, bahkan nyawanya. Maka ia tetap diam, menahan diri, hingga dadanya terasa sesak. Pak Wiryo muncul dari balik tiang, mendorong gerobak buburnya yang usang. Keringatnya menetes meski pagi masih sejuk. Ia sempat memberi Ardi senyuman kecil, tapi senyum itu memudar ketika ia melihat kerumunan preman di area dagangannya. Ardi dapat melihat jelas bagaimana tangan kakek itu sedikit gemetar, namun ia tetap melangkah, karena bubur itulah satu-satunya sumber hidupnya. Ardi mengikuti gerak kakek itu dengan pandangan penuh khawatir. Seperti sudah diduga, salah satu preman melihat kedatangan Pak Wiryo. Ia menyikut Giardi sambil menunjuk ke arah gerobak bubur ayam itu. Giardi menyeringai, senyuman yang tidak pernah membawa kebaikan. "Lihat siapa yang datang, si kakek budek yang selalu cari alasan," katanya keras. Ardi melihat tubuh Pak Wiryo menegang, seperti seseorang yang sudah tahu akan disakiti tetapi tidak punya pilihan selain menghadapi nasibnya. Ardi menahan napas. Ia tahu hari itu bukan hari biasa. Ada ketegangan yang terus menguat, seolah seluruh terminal sedang menunggu sesuatu meledak. Dan tanpa Ardi sadari, hari itu akan menjadi titik awal perubahan hidupnya. Preman-preman itu belum tahu siapa yang sedang mereka hadapi. Namun waktu akan segera memberikan jawabannya. Pagi itu terasa lebih berat dari biasanya bagi Pak Wiryo. Langkahnya tampak goyah saat ia mendorong gerobak buburnya melewati jalur sempit terminal. Mata tuanya menatap lurus ke depan, seolah berusaha menenangkan dirinya sendiri.
Ardi yang sedang menyapu melihat itu dengan hati berdebar. Ada sesuatu pada cara Pak Wiryo berjalan, seperti seseorang yang pergi ke medan tempur, bukan untuk berjualan. Ardi merasakan firasat buruk yang menusuk dadanya. Saat kakek itu tiba di pos dagangannya, Ardi melihat ia mengusap wajahnya pelan, mencoba mengumpulkan keberanian. Ia membuka gerobak, menyalakan kompor kecil, dan mulai menyiapkan mangkuk-mangkuk bubur dengan gerakan lambat. Di balik ketenangan itu, terlihat jelas beban yang ia pikul. Beberapa pedagang lain memandangnya iba, tapi tak satu pun berani mendekat. Semua tahu siapa yang sebentar lagi akan datang menagih. Ardi mendekat beberapa langkah, pura-pura menyapu area dekat gerobak bubur itu. "Pak Wiryo, apa Bapak baik-baik saja?" bisiknya. Kakek itu tersenyum hambar. "Namanya juga hidup, nak. Kadang harus ditelan walau pahit." Ardi melihat tangan kakek itu gemetar saat mengaduk bubur. Bukan karena usia, tapi karena takut. Ketakutan yang sudah terlalu sering ia rasakan hingga tak lagi bisa disembunyikan. Tak lama kemudian, suara langkah berat para preman terdengar mendekat. Suara teriakan mereka memecah suasana pagi yang sebelumnya masih teduh. Para pedagang spontan menunduk. Ardi merasakan udara seakan menjadi lebih padat. Dari kejauhan, ia melihat Giardi gondrong berjalan dengan gaya angkuh, diikuti 9 anak buahnya. Mereka tampak seperti kawanan binatang buas yang mencium aroma mangsa yang lemah. Ketika kelompok itu berhenti tepat di depan gerobak bubur, Pak Wiryo langsung menunduk dalam-dalam. "Pagi, Tuan," ucapnya pelan. Giardi menyeringai dan menendang salah satu kaki gerobak hingga berbunyi keras. "Mana setoran minggu lalu? Jangan bilang kamu lupa lagi, kek." Suaranya dingin, penuh ancaman. Pak Wiryo membuka saku celananya, mengeluarkan uang lusuh yang nyaris tak seberapa. "Ini, yang saya punya." Salah satu preman langsung merebut uang itu dengan kasar. "Segini, kamu pikir kami pengemis?" bentaknya. Pak Wiryo kaget dan mundur selangkah, namun keseimbangannya goyah. Ia hampir terjatuh jika Ardi tidak segera menangkap lengan kakek itu. Semua mata langsung tertuju pada Ardi. Keheningan mencekik udara. Ardi mengangkat tubuh Pak Wiryo pelan, tapi gerakannya itu dianggap sebagai tantangan di mata para preman. Giardi menatap Ardi tajam. "Kau siapa?" "Tukang sapu sok pahlawan." Suaranya dingin dan penuh penghinaan. Di belakangnya, anak buahnya mulai menutup lingkaran, mengepung. Ardi tak menjawab. Ia hanya membantu kakek itu berdiri dan memastikan kakek itu aman di belakangnya. Hatinya berdegup keras, tetapi ia tidak melangkah mundur. Untuk pertama kalinya sejak ia datang ke kota, Ardi menghadapi seseorang bukan karena ingin bekerja, tetapi karena ingin membela yang tidak berdaya. Para pedagang menahan napas dari kejauhan. Mereka tahu apa yang akan terjadi berikutnya. Dan mereka tahu bahwa tak ada seorang pun di terminal itu yang berani berdiri seperti Ardi berdiri saat ini. Bagi terminal Kalideres, momen itu menjadi awal dari badai besar, badai yang akan mengubah nasib banyak orang, termasuk Ardi sendiri. Ketegangan di sekitar gerobak bubur itu mengeras seperti udara yang membeku. Para pedagang tidak berani bersuara, tidak berani bergerak. Bahkan suara bas yang biasanya bising terdengar jauh. Semua mata tertuju pada Ardi yang berdiri di depan Pak Wiryo, tindakan kecil namun berani yang belum pernah dilakukan siapapun sebelumnya. Giardi gondrong menaikkan dagunya, menatap Ardi dari ujung rambut hingga ujung kaki, seakan menilai apakah anak muda itu cukup layak untuk dihancurkan. Salah satu anak buah Giardi, seorang preman bertubuh besar bernama Rumpak, melangkah maju sambil memukul-mukulkan kepalan tangan. "Bos, biar saya hajar dia. Biar kapok berani ikut campur." Beberapa preman lain tertawa kasar, menganggap Ardi hanyalah tukang sapu kurus yang tidak tahu diri. Namun Giardi mengangkat tangan, memberi isyarat agar mereka diam. Sosok besar itu maju sendiri, berhenti hanya beberapa langkah dari Ardi. Tatapan mereka bertemu, dua dunia berbeda yang bertabrakan tanpa ampun. Giardi mendekatkan wajahnya ke wajah Ardi. Bau alkohol dan rokok menusuk hidung. "Kau pikir siapa yang berkuasa di sini?" tanyanya pelan namun penuh ancaman. Ardi tidak menjawab. Ia tidak perlu menjawab. Dalam diamnya, ada ketegasan yang tidak dimiliki para pedagang lain. Dan keheningan itu justru membuat Giardi semakin tersinggung. Bibirnya menyeringai sinis. "Berani juga tukang sapu dari kampung." Dengan gerakan cepat, Giardi meraih kerah baju Ardi dan menariknya kasar. Tubuh Ardi terdorong namun ia tidak jatuh. Para pedagang terkejut melihat Ardi tetap berdiri tegak. Giardi menatapnya lebih dalam,
seolah sedang menunggu ketakutan muncul dari sorot mata Ardi. Namun yang ia temukan hanyalah pandangan jernih yang tak gentar. Pandangan yang membuat Giardi, untuk sesaat, merasakan rasa tidak nyaman yang jarang ia rasakan dari lawannya. Melihat bos mereka mengamuk, para preman lain mulai mendekat. Rumpak menendang gerobak bubur Pak Wiryo dengan keras. Gerobak itu oleng, mangkuk-mangkuk bubur berjatuhan dan pecah di lantai. Pak Wiryo mencoba meraih gerobaknya, namun tubuh renta itu tidak sanggup menahan dorongan kasar preman. Kakek itu terjatuh ke lantai, siku dan lututnya berdarah. "Jangan!" teriaknya kecil. Suara itu membuat dada Ardi bergetar, seperti tali yang dipaksa putus. Ardi bergerak spontan. Ia meraih tangan Giardi dan melepaskan cengkeraman itu dengan kekuatan halus namun tegas. Giardi tersentak, terkejut bahwa seseorang bisa menepis genggamannya. "Jangan sakiti orang tua," ucap Ardi, suaranya rendah namun jelas. Para preman terdiam sepersekian detik, tidak percaya mendengar kalimat itu diucapkan begitu berani. Terminal seperti kehilangan suaranya. Semua orang menunggu apa yang akan terjadi. Namun bukannya mundur, Giardi justru meledak. Dengan wajah memerah oleh amarah dan harga dirinya yang terlukai, ia mendorong Ardi dengan kasar. "Berani kau lawan aku?" teriaknya, suaranya menggema keras. Anak buahnya ikut maju, mengepung Ardi dan Pak Wiryo sepenuhnya. Ancaman itu bukan lagi sekadar gertakan, itu adalah awal konfrontasi yang selama ini tidak pernah berani dilakukan siapapun di terminal. Di tengah keributan itu, Ardi berdiri kokoh. Matanya menatap satu persatu preman yang mengepungnya. Ia bisa merasakan darahnya mengalir panas, bukan karena amarah, tetapi karena naluri untuk melindungi orang lemah. Pagi itu, di sudut terminal Kalideres yang kumuh dan keras, Ardi tahu satu hal, ia tidak bisa lagi hanya menjadi penonton. Dan keputusan kecil untuk berdiri tegak akan segera memecah batas antara dirinya dan dunia kekerasan yang selama ini ia hindari. Lingkaran preman yang menutup ruang gerak membuat suasana terasa seperti perangkap maut. Ardi berdiri di tengah, tubuhnya membentengi Pak Wiryo yang masih berusaha bangkit meski lututnya berdarah. Pedagang-pedagang lain hanya mampu melihat dari jauh. Beberapa menutup mulut, beberapa memejamkan mata, dan sebagian lagi berdoa dalam hati. Tidak ada yang berani turun tangan. Mereka tahu, siapapun yang ikut campur akan menjadi sasaran berikutnya. Giardi gondrong melangkah maju dengan senyum mengejek. Ternyata mental tukang sapu ini lumayan. Tapi sayang, di terminal ini, keberanian itu cuma bikin hidupmu pendek. Ia meludah ke samping, lalu mengangkat tangan memberi sinyal pada anak buahnya. Dua preman berbadan besar mulai bergerak mendekati Ardi, seperti eksekutor yang siap menjemput korban. Namun Ardi tetap tidak bergerak mundur. Langkahnya kokoh, seakan akar dari tanah Baduy ikut menahan posisinya. Pak Wiryo menarik lengan baju Ardi dengan gemetar. "Nak, jangan. Mereka bahaya," bisiknya. Suaranya pecah oleh takut dan rasa bersalah. Ardi menoleh sedikit, menatap kakek itu dengan sorot yang lembut namun tegas. "Tenang, Pak, saya tidak akan diam." Kalimat itu sederhana, tetapi seperti petir yang terbelah di tengah terminal. Para pedagang merasa seolah mereka melihat sesuatu yang tidak mungkin, seorang pemuda dari kampung, berdiri melawan 10 preman paling berkuasa. Rumpak, preman terbesar, melangkah paling dulu. Tangannya mengepal sebesar batu, dan ia mengayunkan pukulan keras ke arah kepala Ardi. Suara anginnya saja terdengar menakutkan. Namun dalam sekejap, Ardi menunduk sedikit, memiringkan tubuh, dan pukulan itu meleset. Rumpak kehilangan keseimbangan dan Ardi menggunakan momentum itu untuk menendang lutut preman itu dengan tepat. Bunyi retakan kecil terdengar. Rumpak mengerang dan jatuh berlutut, memegang kakinya yang gemetar. Semua terdiam, bahkan Giardi sempat terpaku. Mereka tidak menyangka pemuda kurus itu mampu menghindari pukulan Rumpak, apalagi membuatnya jatuh dalam satu gerakan. Ardi kembali berdiri tegap, seolah yang ia lakukan barusan hanyalah gerakan sederhana yang sudah dilatih sepanjang hidupnya. Dalam hati, ia merasakan detak jantung yang menggebu, tapi wajahnya tetap tenang. Ia tidak ingin menunjukkan ketakutan karena itu hanya akan memperkeruh keadaan. Melihat Rumpak tumbang, dua preman lain langsung menyerbu bersamaan. Salah satu mengayunkan balok pendek, sementara yang lain mencoba memukul dari samping. Ardi bergerak ringan namun cepat. Ia menahan balok dengan lengan kirinya, menahan rasa perih yang langsung menyeruak, lalu memutar tubuh sambil menghantam ulu hati preman satunya menggunakan siku.
Preman itu jatuh tertekuk, menggrogi napasnya sendiri. Serangan kedua datang cepat. Ardi menangkap pergelangan tangan yang membawa balok dan menghentakkannya ke lutut preman itu. Balok terlepas, dan sebelum preman itu kembali menyerang, Ardi menendang dada lawannya hingga terhempas ke belakang menabrak meja pedagang. Kerumunan mulai berbisik panik. Mereka belum pernah melihat perlawanan seperti ini, perlawanan yang terukur, cepat, dan mematikan tanpa harus berteriak atau mengamuk. Giardi akhirnya maju, wajahnya merah padam, harga dirinya tercabik. "Jadi kau mau main perang?" "Hah?" teriaknya. Sorot matanya berubah, tidak lagi meremehkan, tetapi benar-benar marah. Ardi memantapkan posisi kakinya, melindungi Pak Wiryo di belakangnya. Ia tahu pertarungan sebenarnya baru dimulai. Dan ia tahu, setelah langkah ini, tidak akan ada jalan kembali. Terminal Kalideres sedang menyaksikan lahirnya badai besar, dan Ardi berdiri tepat di pusatnya. Giardi gondrong berdiri diam beberapa detik, memandangi 3 anak buahnya yang sudah tersungkur oleh tangan seorang tukang sapu. Wajahnya memerah menahan amarah dan gengsi yang tercabik. Terminal yang biasanya tunduk pada teriakannya kini menatapnya dengan keraguan. Ia merasakan harga dirinya diinjak-injak di hadapan ratusan pasang mata. Dengan langkah berat dan penuh kemarahan, ia mendekati Ardi sambil mengepalkan tangan hingga buku jarinya memutih. "Kau membuat kesalahan besar, bocah kampung," ujarnya dingin. Ardi tidak menjawab, ia hanya menggeser sedikit posisi tubuhnya, memastikan Pak Wiryo tetap berada di belakangnya. Sorot matanya tidak menantang, namun teguh, sorot mata seseorang yang melindungi, bukan mencari pertarungan. Hal itu justru membuat Giardi semakin tersinggung. Baginya, ketenangan Ardi adalah ejekan. "Kau kira sikap diammu itu keberanian?" Giardi mendesis tajam. "Aku akan buat kau menyesal lahir ke dunia ini." 2 preman lain yang belum menyerang mulai maju perlahan, berusaha menekan Ardi dari sisi kiri dan kanan. Mereka tampak lebih berhati-hati dibanding sebelumnya, karena telah melihat apa yang terjadi pada rekan mereka. Namun rasa takut itu justru membuat mereka semakin berbahaya. Ardi merasakan tekanan dari 2 arah, namun ia tetap tidak bergeming. "Saya hanya tidak suka lihat orang tua disakiti," ucapnya pelan. Kata-kata sederhana itu menggema kuat di telinga orang-orang terminal. Giardi mendecak keras. "Cukup," teriaknya. Ia mengayunkan pukulan pertama dengan kecepatan luar biasa untuk tubuh sebesar itu. Ardi memiringkan kepala, membuat pukulan itu meleset setipis rambut. Giardi terperangah sejenak namun langsung menyerang lagi, lebih cepat, lebih brutal. Ardi menahan, menghindar, dan memblokir satu persatu serangan itu, meski tubuhnya mulai terasa panas oleh tekanan. Setiap pukulan Giardi seperti palu godam yang menghantam udara. Melihat bos mereka kesulitan, 2 preman lain ikut menyerang dari belakang. Ardi mendengar langkah kaki cepat di tanah dan berbalik setengah tubuh, mengangkat lengannya untuk menahan pukulan, lalu menghantam dagu preman itu dengan siku. Preman itu tersentak dan mundur sambil memegangi rahangnya. Sementara preman lainnya mencoba menusuk Ardi dengan besi pendek. Ardi memutar tubuhnya dan menendang pergelangan tangan preman itu, membuat besi itu melayang jatuh. Giardi semakin marah melihat anak buahnya gagal menekan Ardi. "Semuanya maju, sekarang!" teriaknya. 7 preman tersisa mendekat membentuk lingkaran baru, lebih rapat, lebih haus darah. Para pedagang memekik kecil, sebagian mundur menjauh, sebagian lain memanjat meja untuk melihat apa yang akan terjadi. Terminal berubah menjadi arena, dan Ardi berdiri sendirian di tengah pusat bara kemarahan. Dengan satu hentakan kakinya, Giardi menyerbu lagi, kali ini dengan niat membunuh. Ardi menahan serangan itu dengan kedua lengannya, tubuhnya terdorong beberapa langkah, namun ia tetap berdiri. Detik itu, di tengah teriakan dan hiruk-pikuk, Ardi menyadari sesuatu, ia tidak lagi sekadar membela satu orang. Ia sedang menghadapi kekuasaan yang sudah lama menindas banyak orang di terminal ini. Dan apabila ia mundur sekarang, semuanya akan kembali seperti semula. Ardi menarik napas dalam, punggungnya tegak, mata tajamnya menatap langsung ke arah Giardi dan 8 preman lain yang mengepungnya. "Kalau kalian mau menyakiti orang lemah," ucap Ardi dengan suara rendah namun terdengar oleh semua yang menyaksikan, "maka kalian harus melewati saya dulu." Kalimat itu seperti ledakan yang menggetarkan seluruh terminal. Giardi meraung marah, dan pertarungan besar yang akan mengubah sejarah terminal Kalideres pun hampir dimulai. Detik berikutnya terminal berubah menjadi medan perang. Giardi gondrong menerjang lebih dulu,
pukulannya bagaikan badai yang siap meremukkan tulang siapapun yang terkena. Ardi menggeser kakinya ke samping, menghindari serangan itu dengan gerakan yang tampak sederhana namun terlatih. Pukulan Giardi melayang dan menghantam tiang besi di belakang Ardi hingga dentumannya menggema keras. Para penonton tersentak ngeri, mereka tahu, jika pukulan itu mengenai kepala Ardi, hasilnya tak akan tersisa. Dua preman langsung menyusul dari kanan dan kiri. Ardi memutar tubuh, menangkap pergelangan tangan salah satu preman dan memutarnya ke belakang hingga terdengar bunyi kerak tajam. Preman itu menjerit dan terjatuh. Preman kedua mencoba meninju dari samping, namun Ardi menunduk dan menghantam perut lawan itu dengan lutut, membuatnya terhempas mundur sambil memuntahkan napasnya sendiri. Gerakan Ardi begitu cepat hingga beberapa pedagang kehilangan jejak matanya. Giardi mengamuk, matanya merah. "Kerumuni dia, jangan kasih ruang," teriaknya. 6 preman tersisa bergerak serentak, sebuah formasi yang biasanya tak tertembus. Mereka menyerang dari berbagai arah, ada yang membawa balok kayu, ada yang melempar pukulan, ada yang mencoba menendang dari belakang. Namun Ardi menari di antara serangan itu layaknya seseorang yang tumbuh dengan seni bertarung sejak kecil. Setiap langkahnya presisi, setiap gerakannya mengarah pada kelemahan lawan. Balok kayu pertama mengarah ke kepala, namun Ardi menahan dengan lengan kiri sambil memukul dada preman itu dengan telapak tangan kanan. Preman itu terangkat beberapa sentimeter sebelum jatuh tersungkur. Serangan kedua datang dari belakang, sebuah tendangan keras. Ardi memiringkan tubuh dan meraih kaki penyerang, lalu memutarnya hingga preman itu jatuh menabrak rekannya sendiri. Kerumunan gemuruh, tak percaya apa yang mereka saksikan. Keringat membasahi dahi Ardi, tapi tekadnya tidak goyah. Ia tidak merasa bangga, tidak juga marah. Yang ia rasakan hanyalah dorongan untuk menghentikan ketidakadilan ini. Setiap kali ia melihat Pak Wiryo yang berdiri dengan napas terengah sambil memegangi lukanya, api di dada Ardi semakin membara. Ia bukan bertarung untuk dirinya sendiri, tetapi untuk seseorang yang selama ini tidak pernah punya perlindungan. Giardi berteriak, lebih putus asa daripada marah. "Jangan takut, hancurkan dia." Namun kata-kata itu justru menggambarkan kebalikannya, ketakutan mulai menggerogoti kelompok preman itu. Mereka tidak menyangka tukang sapu kurus itu memiliki kemampuan bertarung seolah berasal dari dunia lain. Mereka mulai ragu, langkah mereka tidak sekuat tadi. Keraguan itu adalah celah yang Ardi manfaatkan. Ardi meraih keras salah satu preman dan melemparkannya ke tanah. Preman lain mencoba memukul, namun Ardi menangkap lengannya dan menghantamkan siku ke bahu lawan itu, membuatnya menjerit kesakitan. Dengan satu tendangan memutar, Ardi merobohkan satu preman lagi. Dalam hitungan detik, 6 preman sudah bergelimpangan di tanah, merintih, tak mampu bangkit. Hanya Giardi yang tersisa, sosok besar yang kini terlihat seperti raksasa kehilangan kekuatannya. Ia menatap Ardi dengan campuran amarah dan rasa tak percaya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya di terminal, Giardi Gondrong merasakan sesuatu yang tak pernah ia bayangkan, ketakutan yang menusuk tulang. Dan di depan ratusan saksi, ia menyadari bahwa kekuasaannya baru saja diguncang oleh seorang pemuda dari Baduy Dalam yang bahkan bukan bagian dari dunia kota ini. Ardi berdiri tegak, napasnya teratur meski tubuhnya tegang. Giardi menggertakkan gigi dan mengangkat kedua tinjunya. "Aku belum selesai denganmu," desisnya. Ardi menatapnya dalam-dalam, tanpa gentar. Bentrokan besar berikutnya tidak bisa dihindarkan, dan terminal Kalideres bersiap menyaksikan duel yang akan menentukan siapa yang layak memimpin, dan siapa yang akan runtuh di hadapan kehormatan seorang pemuda dari desa. Giardi Gondrong menggesekkan kedua tinjunya, berusaha menstabilkan napasnya. Wibawanya runtuh di depan mata anak buahnya, namun ia tidak peduli lagi. Hanya satu hal yang tersisa di kepalanya, menghancurkan Ardi. Dengan teriakan garang, ia menerjang seperti banteng liar. Pukulan pertama meluncur cepat ke rahang Ardi, namun Ardi memiringkan kepala dan menghindarinya dengan selisih tipis. Pukulan kedua menyusul, lebih keras, lebih penuh dendam. Ardi menangkis, tapi getaran pukulan itu membuat tangannya mati rasa. Giardi melihat peluang dan menghantam perut Ardi dengan lutut. Ardi terhempas beberapa langkah ke belakang, napasnya tersendat. Serangan itu keras, terasa sampai ke tulang rusuknya. Terminal menghela napas bersamaan. Untuk pertama kalinya sejak perkelahian dimulai, Ardi terlihat kewalahan. Namun ia tidak jatuh. Ia menahan sakit itu, kembali berdiri tegak meski dadanya terasa terbakar. Mata Giardi melebar, tidak menyangka Ardi mampu tetap berdiri. "Sudah cukup,"
Ujar Ardi dengan suara serak, berhenti menyakiti orang. Tapi suaranya bukan sebuah permintaan, itu adalah peringatan. Giardi mendengus keras. Aku hancurkan kau hari ini. Ia kembali menerjang, tubuh besar itu melaju seperti gelombang yang siap meremukkan apapun di depannya. Ardi mengencangkan rahangnya, menyiapkan kuda-kuda, dan menyambut serangan itu bukan dengan mundur, melainkan maju. Pertarungan berubah brutal. Giardi melemparkan pukulan bertubi-tubi, masing-masing cukup kuat untuk meretakkan tulang. Ardi menangkis, memblokir, memutar tubuh, tapi beberapa pukulan tetap mengenai bahunya, pinggangnya, bahkan pipinya. Darah mengalir dari bibirnya. Sementara itu, Ardi membalas dengan serangan presisi, siku ke dada, lutut ke paha, pukulan cepat ke rusuk kiri. Keduanya bertukar pukulan tanpa jeda, seperti dua petarung yang mempertaruhkan hidupnya di tengah arena. Kerumunan semakin riuh. Para pedagang menutup mulut, sebagian menangis ketakutan. Anak-anak kecil bersembunyi di balik lapak. Bahkan preman-preman yang tersungkur di tanah menatap pertarungan itu dengan rasa ngeri. Mereka tidak pernah melihat Giardi, pemimpin mereka yang dikenal tak terkalahkan, dipaksa bertarung sekeras ini. Giardi mulai kehilangan napas, langkahnya goyah, tetapi egonya terlalu besar untuk berhenti. Ardi melihat celah kecil. Saat Giardi mengayunkan pukulan besar ke arah kepala, Ardi menunduk, melangkah maju, dan menghantam ulu hati Giardi dengan tinju penuh tenaga. Udara dalam paru-paru Giardi terhambur, tubuhnya tertekuk. Tanpa menunggu, Ardi memutar tubuh dan menghantam rahang Giardi dengan tendangan keras yang mendarat tepat sasaran. Brak, Giardi terpental dan jatuh menghantam tanah, tubuhnya mengguncang permukaan terminal. Terminal hening, tidak ada yang bernafas selama beberapa detik. Giardi terkapar, matanya setengah terbuka, tubuhnya bergetar menahan sakit. Ia mencoba bangkit, namun lututnya tidak sanggup. Untuk pertama kalinya, sang penguasa terminal Kalideres tersungkur di hadapan banyak orang. Ardi berdiri di hadapannya, tubuhnya penuh memar namun matanya tetap tegas, seperti batu yang tidak bisa digoyahkan. Giardi menatap Ardi dengan rasa tak percaya, ketakutan bercampur amarah yang tak berdaya. Ini, belum selesai, gumamnya. Ardi mendekat, menatapnya tanpa kebencian, hanya ketegasan yang dingin. Selesai, jawab Ardi lirih. Hentikan sebelum kau sakiti lebih banyak orang. Kalimat itu meresap ke seluruh terminal seperti angin dingin setelah badai. Dan pagi itu, darah, debu, dan suara napas berat menjadi saksi bahwa kekuasaan lama mulai runtuh, digantikan oleh keberanian seorang pemuda dari Baduy Dalam. Giardi gondrong memaksa tubuhnya bangkit, meski lututnya bergetar hebat dan darah menetes dari sudut bibirnya. Keangkuhannya hancur, namun sisa-sisa egonya masih mencoba berdiri. Ia menatap Ardi seperti binatang terluka, garang, tetapi kehilangan taring. Aku belum kalah, belum, desisnya sambil terhuyung. Namun langkahnya langsung goyah. Ardi hanya berdiri diam, memberi kesempatan bagi Giardi untuk menentukan sendiri akhir dari pertarungan mereka. Terminal masih sunyi, tak ada suara selain angin dan napas tercekat dari ratusan orang yang menyaksikan. Bahkan Bas yang baru datang menahan klaksonnya. Sopirnya terpaku menonton duel yang sejak beberapa menit terakhir terasa lebih seperti kisah legenda daripada kenyataan. Ardi mengatur napasnya pelan, luka di tubuhnya menyengat, tetapi kesadarannya tetap jernih. Ia tahu pertarungan belum selesai sampai Giardi menyerah. Dengan geram, Giardi merogoh saku dan mengeluarkan belati kecil yang selama ini menjadi senjata andalannya ketika kondisi benar-benar genting. Cahaya matahari memantulkan kilatan tajam dari bila itu. Pedagang-pedagang menjerit kecil, beberapa memalingkan wajah, takut menyaksikan akhir berdarah. Ardi memicingkan mata, belati itu bukan hal yang mengejutkan, namun membuat pertarungan ini memasuki titik paling berbahaya. Giardi melompat maju dengan kecepatan terakhir yang ia miliki, mengayunkan belati ke arah dada Ardi. Serangan itu cepat dan membunuh. Namun Ardi, dengan refleks yang terlatih sejak masa kecil, memindahkan tubuhnya ke samping, menangkis pergelangan tangan Giardi, dan memutar lengan itu hingga terdengar bunyi retakan keras. Belati terlepas dan memantul di lantai, berputar beberapa kali sebelum berhenti. Giardi menjerit, tubuhnya tertekuk menahan sakit. Ardi tidak membuang waktu. Dengan satu gerakan maju, ia meraih kerah baju Giardi dan mendorongnya keras ke tanah. Tubuh besar itu jatuh menghantam lantai terminal hingga debu berterbangan. Giardi mencoba bangkit namun Ardi sudah berada di atasnya, menahan kedua tangannya dengan kekuatan yang membuat lawannya tidak berdaya.
Mata Ardi menatap langsung ke mata Giardi, tanpa kemarahan, tetapi penuh ketegasan yang tak bisa ditawar. "Tolong, jangan," suara Giardi serak, jauh dari sosok bengis yang selama ini menindas pedagang kecil. Ketakutan akhirnya menguasainya. Seluruh terminal menyaksikan pemimpin mereka, sosok yang selama bertahun-tahun tidak pernah disentuh oleh rasa takut, kini memohon di bawah kaki seorang tukang sapu. Ardi merapatkan rahangnya, menahan gejolak emosinya sendiri. Ia tahu ia bisa mengakhiri hidup Giardi saat itu juga jika ia mau. Namun Ardi bukan pembunuh, ia hanya melindungi. "Pergi," ucap Ardi lirih tapi tegas. "Dan jangan pernah sentuh lagi orang-orang di sini." Kata-kata itu seperti vonis yang lebih pedih dari pukulan apapun. Giardi menatap Ardi sekali lagi sebelum menunduk, menyadari semuanya telah berakhir. Ketika Ardi bangkit, Giardi merangkak menjauh, tubuhnya gemetar. Tidak ada preman yang berani mendekat untuk menolong. Tidak ada yang berani menentang. Terminal meledak dalam keheningan yang aneh, hening yang penuh keterkejutan, penuh kekaguman, dan penuh rasa terlepas. Semua orang tahu, pagi itu, sejarah baru telah dimulai. Dan Ardi, pemuda dari Baduy Dalam, baru saja mengalahkan Raja Kejam Terminal Kalideres dalam duel paling dramatis yang pernah disaksikan tempat itu. Ketika Giardi akhirnya merangkak menjauh, terseret oleh rasa takut yang menggerogoti nyalinya, 8 preman yang tersisa hanya terdiam. Mereka tidak lagi melihat Ardi sebagai tukang sapu kurus tanpa arti. Wajah mereka pucat, sebagian gemetar, dan sebagian lainnya berusaha bangkit meski tubuhnya penuh luka. Keberanian palsu yang selama ini menjadi tameng mereka seketika runtuh bersama tumbangnya Giardi. Ardi berdiri di tengah-tengah lingkaran itu, tubuhnya penuh memar namun langkahnya tetap tegap, memberi kesan bahwa ia masih jauh dari kehabisan tenaga. Rumpak, yang sebelumnya paling percaya diri, mencoba bangkit dari tanah sambil memegangi lututnya yang masih nyeri. Ia melihat Giardi terkapar tidak berdaya dan langsung kehilangan seluruh sisa keberaniannya. Kita kabur saja," bisiknya pada preman lainnya. Namun suaranya terdengar jelas oleh semua orang. Ketakutan itu menular. Dalam hitungan detik, seluruh formasi preman yang sebelumnya tampak begitu menakutkan berubah menjadi sekelompok orang putus asa yang hanya ingin selamat. Ardi tidak mengejar mereka, ia hanya berdiri diam, membiarkan para preman itu bangkit sendiri dan pergi jika mereka mau. Sikap itu justru membuat mereka semakin gentar. Tidak ada teriakan, tidak ada ancaman dari Ardi, hanya tatapan yang tenang namun tajam, seolah mengatakan bahwa jika mereka kembali berbuat jahat, ia akan siap menghadapi mereka kapanpun. Satu persatu, para preman itu bangkit, menyeret tubuh mereka, dan menjauh dari area pertarungan dengan langkah limbung. Para pedagang mulai merapat perlahan. Rasa takut mereka berubah menjadi kekaguman yang tak bisa dibendung. Mereka menyaksikan sendiri bagaimana selama bertahun-tahun mereka ditindas, hari itu ada seseorang yang berdiri demi mereka. Bukan polisi, bukan pejabat, bukan preman penantang, tetapi seorang pemuda kampung yang hanya ingin bekerja dan hidup jujur. Mata-mata yang sebelumnya selalu menunduk kini memandang Ardi dengan penuh rasa hormat. Pak Wiryo, masih gemetar namun sanggup berdiri, berjalan mendekati Ardi. "Nak, aku tidak tahu harus berkata apa," suaranya parau dan bergetar. Ardi menahan bahunya agar tidak roboh. "Saya hanya melakukan apa yang harus dilakukan, Pak." Namun kata-kata itu justru membuat beberapa pedagang menitikkan air mata. Mereka tahu itu bukan hanya tindakan yang harus dilakukan. Itu tindakan yang selama ini tidak pernah ada yang berani melakukannya. Seorang ibu penjual gorengan menangis kecil sambil menutup mulut. "Anak muda seperti ini, harusnya dilindungi, bukan disakiti," bisiknya. Sopir-sopir angkot yang selalu ditindas Giardi bertepuk tangan pelan, lalu semakin keras, hingga tepukan itu bergema di seluruh terminal. Perlahan, tepuk tangan itu berubah menjadi sorakan penuh rasa lega. Terminal Kalideres, yang biasanya dipenuhi bau asap dan teriakan kasar, hari itu dipenuhi suara harapan yang nyaris terlupakan. Para preman yang tersisa berlari terpukul oleh kenyataan baru, hari itu bukan hanya Giardi yang runtuh, tetapi seluruh kekuasaan mereka. Tidak ada lagi yang berani mengangkat tangan pada pedagang. Tidak ada lagi yang memungut uang keamanan yang selalu menjadi alasan mereka menghisap habis kehidupan orang kecil. Dalam hati mereka, ketakutan terhadap Ardi lebih kuat dari rasa takut yang pernah mereka berikan kepada orang lain. Ardi menatap langit sebentar, menghirup udara penuh debu terminal. Tubuhnya sakit, tetapi hatinya mantap.
Ia tidak bermaksud menjadi pahlawan, tetapi ia sadar sesuatu telah berubah. Ia telah merobohkan satu kekuasaan yang dibangun di atas ketakutan. Dan sekaligus tanpa ia sadari, ia membuka jalan bagi kekuasaan baru, kekuasaan yang akan segera menempatkannya pada posisi yang tak pernah ia bayangkan. Terminal Kalideres telah menyaksikan lahirnya pemimpin baru, meski Ardi sendiri masih belum sepenuhnya mengerti apa arti kemenangan hari itu. Setelah para preman tercerai-berai, suasana terminal berubah seperti tempat yang bangkit dari mimpi buruk panjang. Para pedagang mulai bergerak mendekati Ardi dengan langkah ragu namun penuh harapan. Mereka masih tidak percaya bahwa seseorang yang hanya beberapa minggu lalu datang sebagai tukang sapu, kini berdiri sebagai penyelamat mereka. Ardi yang tubuhnya penuh luka mencoba berdiri tegak, meski rasa perih di tubuhnya mulai terasa lebih kuat seiring hilangnya adrenalin. Namun ia tetap berusaha tersenyum, menenangkan mereka. Seorang pedagang sayur mendekat sambil membawa air minum. "Nak, minum dulu, kau pasti haus." Ardi menerimanya dengan sopan, menundukkan kepala. Lalu seorang bapak sopir bas ikut menyodorkan handuk kecil untuk membersihkan darah yang mengalir di alisnya. "Tanpa kau, kami entah jadi apa hari ini," katanya dengan suara yang menahan haru. Ucapan-ucapan seperti itu berdatangan, membuat Ardi sedikit kewalahan. Ia tidak terbiasa menjadi pusat perhatian. Pak Wiryo perlahan duduk di bangku kayu yang sudah tua, masih kesakitan tetapi tersenyum. "Ardi, kau bukan hanya menyelamatkanku," ucapnya sambil menatap pemuda itu dengan mata berkaca-kaca, "kau menyelamatkan seluruh hidup kami." Mendengar itu, Ardi menunduk dalam-dalam. "Saya hanya tidak ingin melihat orang lemah disakiti, Pak," jawabnya. Namun bagi para pedagang, itu jauh lebih besar dari sekadar niat baik. Kabar tentang tumbangnya Giardi Gondrong menyebar cepat, lebih cepat daripada suara klakson bas. Orang-orang mulai keluar dari sudut-sudut terminal, dari kios kecil, bahkan dari balik pintu-pintu bas. Mereka ingin memastikan sendiri bahwa sang raja terminal benar-benar jatuh. Ketika mereka melihat Ardi berdiri, bukan sebagai pahlawan, melainkan hanya sebagai dirinya sendiri, banyak dari mereka merasa lega untuk pertama kalinya. Terminal yang selama ini dihantui ketakutan mendadak terasa lebih lapang. Beberapa pedagang yang biasanya pendiam mulai berbicara lantang. "Mulai hari ini, kita tidak boleh lagi membiarkan orang seperti Giardi menguasai terminal," teriak seorang pedagang rokok. "Kalau bukan karena Ardi, kita mungkin masih dipalak setiap hari," seru pedagang lainnya. Seruan-seruan itu membuat suasana berubah menjadi seperti rapat kecil rakyat. Ardi mendengarnya dari jauh, namun ia tetap diam, tidak ingin dianggap seperti pemimpin. Meski begitu, beberapa orang sudah mulai menaruh ekspektasi yang lebih besar pada Ardi. Seorang kernet bas muda mendekat. "Bang, abis ini pasti ada preman lain yang datang. Mereka nggak bakal tinggal diam. Kami butuh orang kayak abang buat jaga kami." Ardi terdiam. Kata-kata itu masuk seperti beban berat, tetapi juga sebuah amanah yang ia belum siap menolak. Ia tidak pernah berniat menjadi penguasa, tetapi ia juga tidak bisa membiarkan terminal kembali jatuh ke tangan orang jahat. Sementara kerumunan semakin ramai, Ardi merasakan sesuatu yang berbeda. Untuk pertama kalinya ia melihat senyum yang tulus dari banyak orang di terminal, bukan senyum terpaksa atau takut. Orang-orang menghampirinya bukan untuk meminta uang atau menghindari keributan, melainkan mengucapkan terima kasih. Nuansa itu menembus hatinya yang masih bergemuruh setelah pertarungan tadi. Ia mendadak sadar bahwa perbuatannya telah mengubah kehidupan banyak orang. Ketika matahari mulai naik lebih tinggi, menerangi lantai terminal yang masih berdebu dan berserakan bekas pertarungan, satu hal semakin jelas, Ardi tidak bisa kembali seperti sebelumnya. Tidak lagi sekadar tukang sapu. Tidak lagi sekadar perantau yang mencari nafkah. Terminal Kalideres telah melihat keberaniannya, dan kini mereka menaruh harapan pada sosok yang sama. Masa depan tempat itu, baik buruknya, kini perlahan mulai berpindah ke pundak Ardi, tanpa ia meminta, tanpa ia rencanakan. Namun itulah jalan yang kini terbuka di hadapannya. Ardi duduk di kursi kayu tua di pinggir terminal, matanya menatap hiruk-pikuk aktivitas yang terus berjalan. Namun hatinya tak bisa tenang. Rumor tentang sekelompok preman baru yang mencoba menantang kekuasaannya mulai terdengar dari mulut ke mulut. Ardi tahu, jika ia lengah, kekuasaannya yang telah dibangun dengan darah dan keberanian bisa runtuh. Tiba-tiba, seorang informan datang tergopoh-gopoh. Wajahnya pucat dan berkeringat. Ia melaporkan bahwa preman-preman muda dari terminal lain telah menyusup dan mulai memprovokasi pedagang kecil.
Ardi berdiri, tatapannya menyala penuh amarah. Ia tidak pernah membiarkan ketakutan menguasai wilayahnya, apalagi para preman berani merusak ketenangan terminal Kalideres. Dengan langkah cepat, Ardi menyusuri gang-gang sempit di antara kios-kios pedagang. Ia mendengar suara gaduh, teriakan, dan dentingan besi yang menandakan adanya perkelahian. Instingnya mengatakan bahwa situasi kali ini lebih berbahaya dari sebelumnya. Setiap langkahnya diikuti oleh bayangan para preman yang ingin menantang kekuatannya. Saat sampai di lokasi, Ardi melihat sekelompok preman baru menakut-nakuti pedagang. Mereka lebih brutal, lebih berani, dan lebih banyak jumlahnya. Namun Ardi tidak ragu. Ia melangkah ke tengah kerumunan, suaranya lantang menggema, "Hentikan sekarang juga, atau kalian akan menyesal." Para preman itu menertawakan Ardi. Mereka tidak mengenal siapa yang mereka hadapi. Namun dalam sekejap, Ardi berubah. Tubuhnya bergerak lincah, tangannya seperti badai yang menimpa musuh satu persatu. Setiap pukulan dan tendangan disertai presisi yang mematikan, membuat preman-preman itu tersungkur tak berdaya. Keributan itu menarik perhatian pedagang dan penumpang terminal. Mereka menyaksikan seorang pemuda desa, yang awalnya tampak sederhana, menundukkan kelompok preman yang jumlahnya jauh lebih banyak. Suasana menjadi tegang, dan tak satu pun yang berani menghalangi Ardi. Semua orang menyadari bahwa terminal Kalideres kini benar-benar berada di bawah kekuasaannya. Ketika debu perkelahian mereda, Ardi berdiri di tengah tubuh-tubuh preman yang tak sadarkan diri. Keringat membasahi wajahnya, tetapi sorot matanya masih tajam. Ini peringatan pertama dan terakhir. Tidak ada yang berani mengganggu pedagang atau penduduk terminal lagi, ucapnya dengan suara rendah tapi penuh otoritas. Para pedagang dan penumpang mulai mendekat, sebagian memberikan hormat dan sebagian lainnya hanya terpana melihat keberanian Ardi. Dari kejauhan, rumor tentang seorang pemuda desa yang menaklukkan preman-preman terminal menyebar. Kekuasaan Ardi semakin kukuh, dan siapapun yang berniat menentangnya mulai berpikir dua kali. Terminal Kalideres kini benar-benar menjadi wilayah yang ditakuti, dan Ardi berdiri sebagai pemimpin yang tak tertandingi. Suasana di terminal Kalideres mulai tampak lebih tenang, namun Ardi tahu kedamaian itu hanyalah sementara. Dari balik bayang-bayang, kabar datang bahwa kelompok preman yang lebih besar dan licik dari terminal lain sedang merencanakan serangan balasan. Ardi menyadari bahwa kekuasaannya kini menjadi ancaman bagi banyak pihak, dan musuh-musuhnya tidak akan diam saja. Keesokan harinya, saat Ardi memantau terminal dari pos pengawasnya, seorang pedagang panik datang melaporkan bahwa gudang pasokan makanan tengah malam diserang. Barang-barang pedagang banyak yang rusak, dan beberapa preman baru terlihat menakut-nakuti karyawan. Ardi menelan ludah, wajahnya menegang. Ini adalah ujian baru yang harus dihadapi. Tanpa membuang waktu, Ardi mengumpulkan beberapa orang loyalnya, yang sudah terbukti setia dan tangguh. Mereka berencana menyusup ke markas para penyerang sebelum serangan berikutnya bisa dilakukan. Rencana ini berisiko tinggi, tapi Ardi selalu percaya bahwa keberanian adalah satu-satunya cara mempertahankan kekuasaan. Saat malam tiba, Ardi dan kelompoknya bergerak. Suara langkah kaki di gang sempit terdengar lebih menegangkan dari biasanya. Setiap sudut terminal seolah menjadi perangkap. Ardi menundukkan tubuhnya, tatapannya menyapu kegelapan, siap menghadapi apapun yang menghadang. Begitu mereka tiba di markas musuh, mereka disambut oleh pasukan preman yang lebih banyak jumlahnya daripada perkiraan. Ardi tidak panik, ia memimpin serangan dengan cekatan, memanfaatkan setiap sudut untuk menjatuhkan lawan-lawannya satu persatu. Kekacauan pecah, dan suara benturan besi serta teriakan memenuhi malam. Pertempuran berlangsung sengit, tapi Ardi semakin menunjukkan keunggulannya. Kekuatan fisik, keberanian, dan strategi yang cerdas membuatnya menguasai situasi. Para preman lawan mulai kehilangan koordinasi, dan ketakutan mulai tampak di mata mereka. Ardi tidak memberi ampun, setiap langkahnya memastikan tidak ada celah bagi musuh untuk bangkit kembali. Saat fajar mulai menyingsing, markas musuh telah luluh lantak. Ardi berdiri di tengah reruntuhan, napasnya terengah tapi mata tetap menyala penuh tekad. Semua preman musuh kini lari atau tunduk. Terminal Kalideres kembali aman, dan reputasi Ardi sebagai pemimpin yang tak terkalahkan semakin menguat. Dari kejauhan, pedagang dan warga terminal menyaksikan pahlawan mereka berdiri tegak di antara bayangan pagi. Ardi bukan sekadar pemuda desa yang merantau, ia telah menjadi simbol kekuatan dan keberanian. Semua yang mencoba menentangnya tahu, terminal Kalideres kini benar-benar berada di bawah kendali Ardi,
dan tak seorang pun berani menentangnya lagi. Seiring terminal Kalideres kembali tenang setelah pertempuran sengit, Ardi mulai merasakan gelagat aneh dari beberapa anggota kelompoknya. Beberapa dari mereka tampak sering berbisik di sudut terminal, tatapannya menghindar ketika Ardi menatap. Hati Ardi terasa tidak nyaman, instingnya mengatakan ada pengkhianatan yang mulai berkembang di dalam lingkarannya sendiri. Suatu malam, seorang loyalis dekat Ardi datang dengan wajah pucat dan gemetar. Ia memberitahu bahwa salah satu dari anak buah Ardi diam-diam bersekongkol dengan preman dari terminal lain. Informasi ini membuat Ardi merasa marah dan kecewa. Pengkhianatan dari orang yang dipercayai jauh lebih berbahaya daripada serangan dari luar. Ardi memutuskan untuk menyelidiki sendiri, berpura-pura tidak mengetahui, sambil mengamati gerak-gerik anggota kelompoknya. Ia mulai menempatkan jebakan kecil, memancing siapa yang berani mengambil langkah salah. Setiap detik terasa menegangkan, karena satu kesalahan bisa membahayakan posisinya dan mengacaukan kedamaian terminal. Tak lama kemudian, kecurigaannya terbukti. Salah seorang anak buahnya, yang terlihat paling setia selama ini, tertangkap saat mencoba mengirim informasi rahasia ke musuh. Ardi menghadapi pengkhianat itu di tengah gang sempit terminal, tatapannya dingin dan tanpa ampun. "Kau tahu konsekuensinya?" ucap Ardi dengan suara serak tapi penuh kuasa. Pengkhianat itu mencoba membela diri, mengaku hanya ingin mendapatkan keuntungan sendiri. Tapi Ardi tidak bergeming. Dengan satu gerakan cepat, ia menundukkan pengkhianat itu, memastikan semua anggota kelompok lain melihat bahwa pengkhianatan tidak akan ditoleransi. Pelajaran ini membuat loyalitas dan disiplin dalam kelompoknya semakin kuat. Keesokan harinya, Ardi memanggil seluruh loyalisnya. Ia berbicara dengan tegas, menegaskan bahwa siapapun yang mencoba mengkhianati terminal atau pedagang akan menghadapi konsekuensi yang sama. Suasana tegang berubah menjadi rasa hormat yang mendalam. Mereka semua menyadari bahwa Ardi bukan hanya pemimpin yang kuat, tetapi juga adil dan tajam dalam membaca situasi. Namun, Ardi tahu masalah belum berakhir. Musuh dari luar masih mengintai, dan pengkhianatan internal baru saja memberi mereka celah untuk menyerang di masa depan. Ia mulai menyusun strategi baru, memperkuat jaringan loyalis, dan menyiapkan jebakan bagi siapapun yang mencoba mengacaukan kedamaian terminal. Di tengah malam, Ardi berdiri di atas atap terminal, menatap lampu-lampu kota yang berkelap-kelip. Hatinya penuh tekad dan kewaspadaan. Ia tahu, untuk menjaga kekuasaan dan melindungi terminal Kalideres, ia harus lebih cerdik, lebih cepat, dan lebih kuat dari semua musuh, baik dari luar maupun dari dalam. Terminal Kalideres kini bukan hanya medan pertempuran fisik, tetapi juga permainan intrik yang menuntut kecerdikan dan keberanian Ardi. Suasana terminal yang semula tenang tiba-tiba berubah tegang. Ardi mendapat kabar bahwa sekelompok preman gabungan dari terminal lain sedang mendekat, jumlah mereka jauh lebih banyak daripada sebelumnya. Rumor tentang kekuatan Ardi telah memancing dendam dan ambisi, dan kali ini mereka datang bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk merebut kendali terminal Kalideres. Tanpa membuang waktu, Ardi memanggil seluruh loyalisnya. Ia membagi mereka menjadi beberapa kelompok, yang menjaga pedagang, yang menyiapkan jebakan, dan yang siap bertempur langsung. Ardi sendiri memimpin serangan di garis depan, tatapannya membara penuh keberanian. Ia tahu, kali ini bukan sekadar pertarungan fisik, tapi juga pertaruhan reputasi dan kekuasaan. Saat matahari terbenam, bayangan musuh mulai muncul di ujung terminal. Mereka berteriak dan bersorak, yakin jumlah mereka yang lebih besar akan membuat Ardi dan kelompoknya takut. Tapi Ardi tetap tenang, setiap gerakan dihitung, setiap langkah dipersiapkan. Ia menatap musuh dengan mata yang memancarkan ancaman dan tekad. Pertempuran pecah dengan dahsyat. Suara pukulan, benturan kayu, teriakan, dan debu memenuhi terminal. Ardi seperti badai yang tak terbendung, setiap serangannya mengenai sasaran, memecah formasi musuh satu persatu. Loyalisnya bergerak seperti bayangan, mengikuti setiap instruksi Ardi dengan disiplin sempurna. Musuh mencoba menggempur dari semua sisi, tapi jebakan yang disiapkan Ardi bekerja efektif. Mereka terperangkap dalam lorong sempit, diapit oleh serangan dari atas, samping, dan belakang. Ardi tidak hanya mengandalkan kekuatan fisik, tapi juga kecerdikan dan strategi yang telah ia pelajari selama bertahun-tahun bertarung di terminal. Pertempuran mencapai puncaknya saat Giar digondrong, salah satu komandan musuh yang paling kejam, maju menghadapi Ardi. Mereka bertarung sengit, pukulan demi pukulan menggetarkan tanah terminal. Ardi,
Dengan kekuatan dan keberanian yang sudah teruji, berhasil menundukkan Giardi dengan satu pukulan keras yang membuatnya terkapar. Saat fajar mulai menyingsing, semua musuh telah dikalahkan atau melarikan diri. Terminal Kalideres kembali aman, tetapi bekas pertempuran terlihat jelas, kios rusak, debu dan puing berserakan di mana-mana. Ardi berdiri di tengah terminal, napas terengah, wajahnya penuh luka, namun mata dan sikapnya tetap menunjukkan bahwa ia tak tergoyahkan. Pedagang dan warga terminal berkumpul, memberikan penghormatan dan rasa kagum. Mereka tahu, Ardi bukan sekadar pemimpin, tapi simbol keberanian dan kekuatan yang melindungi mereka. Terminal Kalideres kini benar-benar menjadi wilayah yang ditakuti, dan reputasi Ardi sebagai pemuda desa yang berhasil menundukkan para preman telah mencapai puncaknya. Semua musuh, baik dari luar maupun dalam, tahu bahwa menentang Ardi adalah bunuh diri. Terminal Kalideres pagi itu sunyi, namun ada ketegangan yang terasa di udara. Setelah pertempuran terakhir, semua preman dari terminal lain menghilang atau menyerah, dan rumor tentang kemenangan Ardi telah menyebar ke seluruh penjuru kota. Ardi berdiri di pusat terminal, memandang sekeliling dengan mata yang tajam, menyadari bahwa puncak kekuasaan kini ada di tangannya. Para pedagang dan warga terminal mulai berkumpul, sebagian untuk membersihkan puing-puing pertempuran, sebagian untuk memberi penghormatan. Ardi menatap mereka dengan lembut, namun penuh wibawa. Ia tahu, kekuatan bukan hanya soal menghancurkan lawan, tetapi juga melindungi mereka yang lemah dan menjaga ketertiban di wilayahnya. Tiba-tiba, dari kejauhan, terdengar suara langkah kaki yang berat. Semua orang menoleh, dan terlihat sekelompok preman lama, yang dulu menentang Ardi, berlutut di depan pemuda desa itu. Mereka tunduk, mengakui Ardi sebagai penguasa yang tak terbantahkan. Suasana terminal berubah menjadi hening, hanya ada desak kagum dan bisikan hormat. Ardi melangkah maju, setiap gerakannya memancarkan aura kekuasaan. Ia tidak berbicara banyak, hanya menatap para preman dengan tatapan yang mampu membuat siapapun merasa kecil. Dengan satu gerakan tangan, ia memberi tanda bahwa terminal ini sekarang benar-benar berada di bawah kendalinya, dan semua yang mencoba melawan akan menanggung konsekuensi. Seiring matahari naik, terminal mulai hidup kembali. Pedagang membuka kios, kendaraan kembali bergerak, dan suasana menjadi lebih tenang daripada sebelumnya. Semua yang hadir menyadari bahwa terminal Kalideres telah memiliki pemimpin yang tak hanya kuat, tapi juga bijaksana dalam memimpin wilayah yang penuh tantangan ini. Ardi berdiri di puncak tangga terminal, melihat semua orang yang kini bergantung pada keputusannya. Dari seorang pemuda desa yang datang merantau, ia telah menjadi legenda hidup di Kalideres. Setiap preman yang pernah menentangnya kini tunduk, dan setiap pedagang tahu bahwa Ardi adalah pelindung sekaligus penguasa yang menakutkan bagi siapapun yang berani mengacaukan ketertiban. Seiring malam menjelang, lampu terminal menyala, memantulkan bayangan Ardi yang berdiri tegak. Ia tersenyum tipis, menyadari bahwa perjalanan dari desa Baduy ke pusat kota tidak sia-sia. Semua pengorbanan, pertarungan, dan pengkhianatan yang ia hadapi membentuknya menjadi sosok yang disegani dan ditakuti, seorang pemimpin yang legenda dan tak tergoyahkan. Dan di tengah kesunyian malam itu, terminal Kalideres benar-benar berada di bawah kekuasaan Ardi. Semua preman, baik dari dalam maupun luar, tahu bahwa mereka harus tunduk. Ardi, pemuda desa Baduy yang datang dengan harapan sederhana, kini telah menaklukkan kota, dan kisahnya akan dikenang selamanya sebagai legenda terminal yang tak terkalahkan.